benua, negara, dan lautan, serta garis koordinat yang lintang dan jor. Lalu berbeda dengan globe konvensional yang kita biasa lihat, yang dimana terbuat dari bahan keras. Globe balon lebih ringan dan fleksibel sehingga bisa dipakai di mana saja. Sekian. Jadi untuk manfaat dari globe balon ini adalah di mana globe balon membantu dalam proses belajar mengajar, terutama pada pelajaran geografi. Karena bentuknya bulat seperti bumi, sebenarnya globe balon menggunakan siswa memahami konsep rotasi bumi, perbedaan belahan bumi, serta letak relatif antar negara dan benua. Contoh manfaatnya itu siswa dapat memahami bahwa bumi tidak datar dan memiliki bentuk bulat. Guru dapat menjelaskan perubahan musim dengan bantuan arah suhu bumi pada globe, menunjukkan lokasi benua, negara, lautan, kutub, dan garis khatulistiwa secara visual. Yang kedua ada mudah dibawa, disimpan dan digunakan, di mana globe balon bersifat portable, artinya dapat dibawa kemana saja. Dia juga ringan dan bisa dikempeskan. Ini membuatnya sangat cocok digunakan oleh guru yang mengajar di berbagai tempat, siswa yang belajar dari rumah atau di luar ruangan, kegiatan belajar kelompok di lapangan. Selanjutnya ada meningkatkan interaktivitas dan minat belajar. Karena bisa disentuh, dilempar, dan dimainkan, globe balon menjadikan proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan, terutama untuk anak-anak. Ini memicu rasa ingin tahu, mendorong partisipasi aktif, dan membuat mereka lebih cepat mengingat materi. Tentunya ada biaya lebih ekonomis, di mana globe balon umumnya jauh lebih murah. Manfaat lain adalah di mana aman untuk anak-anak karena dia terbuat dari bahan yang lunak dan ringan. Lalu dia juga cocok untuk dekorasi atau acara edukatif, di mana sebagai alat belajar, globe balon juga bisa digunakan untuk keperluan dekoratif atau acara bertema pendidikan seperti pameran sains dan geografi, lomba cerdas cermat antar sekolah, peserta didik bertema luar angkasa atau petualangan dunia. Selanjutnya tujuan penggunaan globe. Globe diciptakan sebagai alat bantu untuk membantu manusia memahami bumi secara lebih mudah dan akurat. Meskipun ukurannya kecil dan hanya merupakan miniatur, globe memiliki berbagai tujuan penting, terutama dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pemahaman geografi. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama penggunaan globe. Tujuan penggunaan globe balon: 1. Menunjukkan bentuk bumi. Globe balon menunjukkan bahwa bentuk bumi itu bulat seperti bola, bukan datar. Ini membantu kita memahami bentuk asli planet kita. Yang kedua, melihat letak negara dan benua. Dengan globe balon, kita bisa melihat di mana letaknya negara-negara, benua, samudra, dan pulau-pulau di seluruh dunia. 3. Mempelajari garis lintang dan garis lingkup. Globe balon menampilkan garis khayal seperti garis lintang, horizontal, dan garis lurus vertikal yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu tempat. Yang keempat, memahami gerak bumi. Globe balon bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana bumi berputar, rotasi, dan mengelilingi matahari, evolusi, untuk membantu memahami siang, malam, dan pergantian musim. Yang kelima, belajar geografi dan cara menyenangkan. Karena bentuknya seperti mainan dan bisa dipegang, globe balon membuat belajar geografi lebih seru, terutama untuk anak-anak. Yang keenam, mudah dibawa dan disimpan. Globe balon ringan dan bisa dituliskan, bisa jadi mudah dibawa kemana-mana, misalnya untuk kegiatan belajar di luar kelas. Yang ketujuh, geografi sebagai alat peraga di sekolah. Globe balon sering digunakan guru sebagai alat untuk saat menjelaskan pelajaran tentang bumi dan peta dunia. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan globe balon. Untuk membuat globe sederhana menggunakan balon sebagai media dasarnya, kita memerlukan beberapa alat dan bahan yang mudah ditemukan. Berikut adalah alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama, bahan-bahan yaitu ada balon. Fungsinya sebagai dasar atau bentuk utama globe. Yang kedua, ada kertas bekas. Fungsinya digunakan untuk melapisi balon.
sama. Yang keenam ada kertas karton atau kertas gambar, yaitu untuk menggambar benua secara terpisah sebelum ditempel jika ingin lebih rapi dan detail. Selanjutnya ada alat-alat yang diperlukan itu yang pertama adalah gunting untuk memotong kertas atau bahan lainnya. Yang kedua, kuas untuk mengoleskan lem atau mengecat blok. Yang ketiga, pensil untuk menggambar pola benua atau menandai lokasi sebelum diwarnai. Yang keempat, ada mangkok atau wadah kecil untuk mencampur lem dengan air. Yang kelima, jarum atau tusuk sate untuk memutuskan balon setelah lapisan balon mengeras. Selanjutnya ada langkah-langkah umum pembuatan blok balon. Yang pertama, ditiup hingga berbentuk bulat seperti ini ya teman-teman. Robek kertas koran untuk menjadi potongan kecil. Yang ketiga, campur lem dan air di mangkok. Perbandingannya kira-kira 2:1. Yang keempat, celupkan potongan kertas ke dalam lem, lalu tempelkan ke permukaan balon hingga merata, dan itu dilakukan berlapis-lapis. Yang kelima, diamkan selama 1-2 hari hingga benar-benar kering dan mengeras. Yang keenam, pecahkan balon dan keluarkan balon. Yang ketujuh, cat seluruh permukaan dengan warna dasar atau misalnya bisa warna biru, hijau untuk benua untuk laut. Yang kedelapan, ada gambar dan warna-warni bentuk benua, samudra serta garis lintang dan bujur. Yang kesembilan, tambahkan detail lain seperti nama benua, negara atau iklim. Sekian penjelasan tentang balon yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.